Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Abdul Fatah Kurniawan, yang kedua teman saya Maksum Rifai. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi mitigasi bencana. Tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan, atau tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah, upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk lereng dapat keluar dari lereng. Pembuatan bangunan atau tanggul penahan, jangkar atau anchor dan piling. Hindari pembangunan rumah permanen di tebing atau tanah yang tidak stabil. Terasiring dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak, dan dalam. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Kenali ancamannya, kurangi resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksum Rifai melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mas Fatah tadi. Saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bencana tanah. Kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Apa itu kesiapsiagaan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan bencana dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tujuan dari kesiapsiagaan bencana yaitu mengurangi kerugian dan korban akibat bencana. Kesiapsiagaan bencana berada pada siklus sebelum bencana atau pra-bencana. Selain ada upaya pengurangan resiko bencana yang sudah dijelaskan tadi, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi bencana? Kesiapsiagaan bencana meliputi penyusunan rencana tanggap darurat bencana, pengembangan sistem peringatan dini, dan peningkatan kemampuan diri dalam pertolongan pertama. Ada
Adanya upaya kesiapsiagaan bencana. Peningkatan upaya kesiapsiagaan dapat dilakukan melalui latihan kesiapsiagaan. Latihan kesiapsiagaan menjadi penting dibandingkan dengan perencanaan tanggap darurat dan pemulihan. Hal itu dikarenakan dengan adanya pelatihan kesiapsiagaan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran menumbuhkan budaya siaga. Adanya kewaspadaan mengindikasi bahwa seseorang siap untuk selamat dari ancaman bahaya apapun. Bahwa menurut BNPB tahun 2018, banyak upaya kesiapsiagaan bermanfaat dalam situasi bencana. Beberapa upaya penting untuk kesiapsiagaan adalah 1. Memahami bahaya di sekitar Anda. 2. Memahami sistem peringatan dini setempat. 3. Mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian. 4. Memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. 5. Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. 6. Mengurangi dampak bencana melalui latihan mitigasi. 7. Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Jadi, untuk meminimalisir kerugian baik korban jiwa atau harta benda, dapat dilakukan kesiapsiagaan bencana tanah longsor. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kesiapsiagaan dapat pula membentuk sikap siaga bencana pada setiap individu. Banyak hal yang dapat dilakukan sebelum adanya tanah longsor. Semua perlu disiapkan agar saat bencana tanah longsor terjadi, dapat mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Kesiapsiagaan tanah longsor menurut PMI tahun 2008 dan BNPB tahun 2018 selalu waspada karena daerah yang pernah mengalami tanah longsor biasanya berpotensi kembali terjadi tanah longsor. Laksanakan langkah-langkah pencegahan. Mengenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Laksanakan patroli. Pembuatan bangunan penahan, jangkar, dan piling. Pemetaan daerah rawan longsor dengan mencantumkan lokasi berpotensi terjadi tanah longsor. Membuat teras ring dengan sistem drainase yang tepat. Mendirikan bangunan dengan pondasi yang kuat. Melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan dan pengenalan daerah rawan longsor. Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, pete, dan sebagainya. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil atau tanah gerak. Membuat selokan untuk mengalirkan air hujan. Waspada ketika curah hujan tinggi. Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon sembarangan. Bukan hanya sebelum terjadi bencana tanah longsor saja yang harus diperhatikan. Saat kita mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Hal tersebut diantaranya segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Tidak banyak yang dilakukan saat longsor terjadi. Yang terpenting adalah tetap tenang dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Apa yang harus dilakukan saat kita sudah selamat dan sampai ke tempat titik kumpul? Yang dapat kita lakukan setelah terjadi tanah longsor yaitu hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsoran susulan. Hal yang dilakukan setelah kita selamat dari longsoran yaitu segera menghubungi pemerintah setempat, PMI cabang terdekat, polisi atau organisasi lain yang mungkin bisa memberikan pertolongan.